Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Nurul. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum sendiri itu dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Sekarang kita ke hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum sendiri itu merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut juga dengan sarana perlindungan hukum. Ada yang preventif sama represif. Suatu hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung yang pertama itu adanya perlindungan hukum dari pemerintah kepada warga negaranya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak penyelenggaranya. Sekarang kita masuk ke penegak hukum. Untuk menegakkan hukum, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kita masuk ke pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Negara sendiri mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, perlindungan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Sekarang kita masuk ke faktor perlindungan dan penegakan hukum. Dinilai dari faktor penegak hukum. Penegak hukum yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai peran dan kedudukannya masing-masing. Penegak hukum sendiri terdiri dari yang pertama itu ada kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacaraan, sama masyarakat. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi yang pertama, adanya pengetahuan tentang hukum. Yang kedua, adanya penghayatan fungsi hukum. Yang ketiga, adanya ketaatan terhadap hukum. Yang kelima itu faktor kebudayaan. Lalu kita masuk ke pembentuk dasar perlindungan dan penegakan hukum. Pembentukan penegak hukum itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang, yaitu di mana tingkatan paling tinggi diisi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawahnya ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Daerah, lalu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, yang terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Sekarang kita masuk ke peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama itu ada kepolisian, atau biasa kita sebut dengan Polri. Sekarang kita ke Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sendiri merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004. Lalu kita masuk ke peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan hakim. Keberadaan lembaga kehakiman di Indonesia diatur dalam UU RI Nomor 48 Tahun 2009. Nah, hakim sendiri merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya ada advokat. Advokat disebut juga sebagai penasihat hukum. Lalu ada syarat untuk menjadi advokat, yaitu diatur dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pejabat negara atau pegawai negeri. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang keenam, berijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum. Selanjutnya ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut dengan KPK. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, artinya dia berdiri sendiri dan melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.
Selanjutnya ada lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan atau disingkat sebagai LP atau lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Fungsi pemasyarakatan menurut Kemen tahun 1985 pasal 2, yaitu yang pertama ada melakukan pembinaan narapidana atau anak didik, yang kedua memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengolah hasil kerja. Lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Selanjutnya kita masuk ke dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan, yang pertama itu ada pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Yang ketiga, tidak mengerti mengenai hukum. Pelanggaran hukum dapat terjadi di mana saja. Jika di dalam lingkungan keluarga, yaitu contohnya bangun kesiangan, menonton televisi sampai larut malam. Jika dalam lingkungan sekolah, yaitu yang pertama ada bolos sekolah, menyontek. Selanjutnya jika di dalam lingkungan masyarakat, contohnya itu main hakim sendiri, tidak mau musyawarah. Yang kedua, tidak mengikuti tugas ronda malam. Yang ketiga, melakukan perjudian. Yang keempat, membuang sampah sembarangan. Selanjutnya di dalam lingkungan bangsa dan negara, contohnya itu yang pertama tidak memiliki KTP apabila sudah cukup umur, yang kedua tidak memiliki SIM. Nah, hal-hal tersebut akan terjadi apabila tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum. Selanjutnya ada macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Itu ada norma agama. Norma agama itu petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya atau Rasul atau Nabi. Lalu ada norma kesusilaan. Yang selanjutnya ada norma kesopanan. Selanjutnya ada norma hukum. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.